Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah rahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Saudara itu akur, bukan ribut melulu. Dan ini Masya Allah ya, kita coba lanjut lagi nih. Teladan kita nggak ada lain adalah Rasulullah SAW. Ya, orang yang paling sempurna di muka bumi ini, Masya Allah luar biasa. Dan kita harus banyak belajar sama Rasulullah dengan sunnah-sunnahnya ya. Nah nih Ustadz Syam nih mau izin nih. Iya. Pengen tahu juga nih kita nih tentang perlakuan Rasulullah kepada saudara-saudaranya. Karena Rasulullah ini katanya terkenal banget sama saudara ini sangat memperlakukan hormat gitu loh. Walaupun saudaranya ini belum muslim pada saat itu. Subhanallah. Nah, apa yang sih yang dilakukan Rasulullah, kita tuh kepo gitu loh, kepo banget. Bingit kalau kata Ustaz Maulana. Bingit. Tabe guru Ustaz Maulana, Ustaz Fadli, Ustaz Salulung serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Ternyata contoh terbaik, teladan terbaik memang daripada baginda Nabi SAW. Ustadz gimana mencontoh Rasulullah? Rasulullah nggak punya saudara. Rasulullah itu kan anak tunggal ya. Kemudian masih dalam kandungan, ayahanda meninggal dunia. Usia 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Bagaimana kita mencontoh baginda Nabi SAW terhadap saudaranya? Kita lihat kisahnya. Nabi SAW kepada ibundanya. Kemudian disusukan oleh ibunda Halimah daripada Bani Sa'ad dengan gelar Halimatus Sa'diyah. Dan beliau punya saudara sepersusuan bernama Syaimah. Pada saat itu dikembalikanlah kepada ibundanya kembali, ibunda Aminah. Ketika dikembalikan kepada ibunda Aminah meninggal dunia, diambillah oleh kakeknya. Kakeknya pun meninggal dunia, diambillah oleh pamannya. Bersama dengan paman baginda Nabi SAW yang sederhana kehidupannya, ternyata baginda Nabi SAW bersama dengan sepupunya pada saat itu semuanya. Akhirnya makan bersama mereka. Nabi SAW diperhatikan oleh pamannya, nih anak kok gak pernah makan bersama ya? Apa yang diharapkannya? Ternyata perlakuan pertama baginda Nabi SAW terhadap saudaranya, beliau menunggu saudara-saudaranya dulu kenyang baru beliau makan. Jadi disuruh makan bersama oleh pamannya, makanlah bareng di situ. Nggak mau baginda Nabi SAW. Dia merasa saya ini kan anak numpang di sini, saya ini kan memuliakan saudaraku. Maka dibiarkan saudaranya makan. Kemudian yang kedua, setelah makan Nabi SAW menghabiskan sisa-sisa daripada saudaranya. Akhlak baginda Nabi SAW terhadap saudaranya, bukan menyikut saudaranya. Saya ini mulia, saya ini diambil oleh ayah kalian loh. Saya ini sudah berjanji ke ayah kalian untuk merawat saya. Tidak, tapi Nabi SAW mengutamakan, memuliakan sepupunya. Kemudian berselang beberapa tahun akhirnya Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Lalu terjadilah kemenangan besar daripada kaum muslimin. Adalah seorang wanita yang ditawan pada peperangan Hunain. Pada saat itu wanita ini menolak untuk ditawan. Kata orang ini, bebaskan saya kenal baik sama Muhammad. Kata orang sahabat yang ada pada saat itu, siapa Anda? Ya, kenal baik bagaimana Anda dengan Rasulullah SAW? Ada cerita apa dengan Anda dengan Rasulullah SAW? Akhirnya perempuan ini berkata, saya ini saudaranya Muhammad. Akhirnya datanglah sahabat menghadap kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seorang tawanan nih, dia ngaku-ngaku sebagai saudaramu. Kata baginda Nabi SAW, siapa dia? Panggilkan dia ke hadapanku. Maka bertemulah wanita ini dengan baginda Nabi SAW. Kata Rasulullah, siapa engkau? Kata perempuan ini, saya mengenalmu wahai akhi Quraisy. Saya mengenalmu wahai saudaraku orang Quraisy. Langsung Nabi SAW menyambutnya dengan mengatakan, Syaimah, engkau Syaimah, engkau anak ibu kita, anak ibu Halimatus Sa'diyah, engkau Syaimah, engkau adalah saudaraku. Maka dilepaskanlah, meskipun pada saat itu Nabi nanya, apakah engkau sudah memeluk Islam? Belum, wahai saudaraku, wahai akhi Quraisy. Maka kalau begitu, kalau engkau ingin dibebaskan, maukah engkau memeluk Islam? Maka pada saat itu Syaimah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Begitulah perlakuan baginda Nabi SAW terhadap saudaranya. Bayangkan jikalau itu adalah saudara kandungnya, saudara sepupunya saja seperti itu dimuliakannya, saudara sepersusuannya saja dimuliakan meskipun pada saat itu belum menjadi orang Islam, belum beriman, tapi Nabi SAW memuliakan dan menghormati mereka. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita juga numpang di tempat orang juga, Nabi ini sangat tahu diri ya. Iya. Enggak juga malu-maluin gitu. Baru setahun dia minta kerja sama pamannya. Saya pengen kerja deh jadi pengembala aja kalau gitu.
Terima kasih banyak Ustaz Syam. Iya. Sampai langsung senyap kita semuanya diam langsung dengerin semua ya. Begitu dahsyatnya akhlak Rasulullah, Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah ya. Kita akan kembali melihat sebuah video tayangan tentang saudara yang hingga dewasa tetap silaturahim. Ini dia tayangannya. Papanya dia yang mana? Papanya dia mana kata mama? Papa dia yang mana? Yang mana papanya? Masa? Lihat dulu papanya, coba lihat. Coba lihat aku. Ini mana papanya bukan? Oh, bukan. Tapi mau. Jodoh. Dia papanya ada berapa? Dia, Papanya ada berapa? 2. Papanya ada dua. Saya nggak tahu. Itu tayangan tentang saya. Akhirnya Kaget, satu ah. sama. Tapi yang tadi di tayangan jamaah itu kakaknya nggak galak. Kakaknya baik. Jadi dengarkan ngomongnya baik-baik. Ini kakaknya galak. Sekarang begini. Duduk dulu biar kita bisa jelasin nanti Saya nih. puas, makasih banyak tim Islam Tinda. Dia tidak tahu kalau tayangan yang muncul ada tayangannya dia. Terus gimana sekarang caranya nih ya antara saudara walaupun sudah memiliki keluarga Ya. masing-masing, ya Allah sampai nangis keluar air mata, iya kan? Tapi tetap nih terbuka satu sama lain, Ya. bukan malah saling menjauh. Tapi jangan juga galak. Kayak saya tadi lah itu kita saksikan itu contoh baik itu kakaknya itu. Itu lagi mainin Zia. Iya, Zia. Zia dimainin. Zia pusing yang mana bapaknya. Kembar. Bapaknya kembar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buat semuanya yang menonton Islam Tinda, ndak usah terlalu jauh-jauh cari pahala. Ndak usah cari jauh-jauh cari kebaikan. Tuh keluargamu, tuh saudaramu. Bahkan ketika kita berbagi kepada saudara pahalanya lebih besar daripada kalau kita berbagi kepada orang yang bukan saudara kita. Karena kenapa? Ada jalinan silaturahmi di situ. Makanya silaturahmi itu adalah antar saudara, antar satu rahim. Kalau yang bukan saudara namanya Ablu minan nas, Uhuwa Islamiyah. Tapi kalau yang sesama muslim, sesama saudara, makanya ada 3 tetangga. Tetangga yang punya 1 hak, tetangga yang punya 2 hak. Tetangga yang tiap hak, 1 hak karena dia tetangga kita walaupun bukan muslim. Tetangga yang kedua punya 2 hak karena dia muslim. Dan dia adalah tetangga kita. Tapi ada tetangga yang ketiga. Siapa itu? Dia tetangga kita. Dia adalah muslim dan dia adik kita, saudara kita. Berarti dia punya 3 hak. Maka dari sinilah kita harus belajar bahwa saudara itu luar biasa. Jadilah pertemanan kepada saudara kita. Kalau memang kita ada kegiatan, saudara dulu yang ditanya. Makanya saya selalu sama Mas Padli. Tiap ada kerjaan, Padlan dulu yang panggil. Nggak mungkin saya. Nggak sama mukanya. Nggak sama mukanya. Kalau bisa juga gantiin beda bidang. Beda bidang. Ada sinetronnya mau dipanggil Padli, Padlan dia diajak juga. Itu bagus itu. Jadi yang paling pertama adalah pertemanan. Jadikan saudara itu pertemanan. Ustaz Sam luar biasa loh. Masya Allah. Adiknya dimanfaatin. Mau dimanfaatin. Ya benar, dimanfaatkan kelebihannya. Kelebihannya. Benar. Kalau dia ada jadwal imam, adiknya yang disuruh gantiin. Oh saya kirain apaan gak dimanfaatin disuruh-suruh. Ternyata Enggak dia disuruh-suruh. manfaatin Jadi baik. imam. Iya. Jadi Ustaz Sam jadi imam dong. Aduh aku ada kegiatan Ustaz. Oh kalau adikmu saja ya. Jadi adiknya jadi imam. Sampai bapaknya dimanfaatin. Ya, biasanya, Masa? Jadi makanya imam juga. Iya, Membaca iya. khutbah dan sebagainya. Lalu berilah apresiasi. Berilah penghargaan kepada saudara. Berikanlah kemuliaan kepada saudara. Kalau perlu beliin rumah saudara. Beliin mobil saudara. Mantep dong. Beliin mobil saudara. Nikahkan saudara. Saudara jangan ipar. Kalau ipar tuh saudara ngiri. Saudara ya kan? juga. Semua saudara. Ya Allah. Hindari pemicu konflik. Ya ini. Hindari pemicu konflik. Serta jangan banding-bandingkan antara Alima sama Haji Afsa. Saudara perempuan yang satu sama perempuan yang satu. Dan yang Tada sama itu gak disebut. Sama. Kadir. Itu saudara juga. Oh, iya. Tada, Fitri, Rahma itu saudara saya juga. Saudara ipar. Kalau aku melihatnya bagaikan melihat Umi Naura. Kalau melihat saudara-saudara saya yang saya ingat adalah Umi, ibu saya. Jadi memandang mereka itu aku tersenyum. Saya ingat ibuku. Sampai senyuman terakhir ibuku ketika saya berbagi-bagi. Kebetulan saya dari Jakarta bawa baju. Bagi-bagi sama saudara, ketawa Umiku. Senyum. Itu yang saya selalu ingat sampai sekarang. Jadi ingat.
Jangan pernah membandingkan antara saudara yang satu dengan saudara lainnya. Diratakan. Makanya silaturahmi itu ia sekata serta satu tujuan. Apa tujuanmu? Apa maumu? Makanya karena Allah itu jauh lebih bagus. Sekali lagi, karena Allah. Sebaiknya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Karena saudara itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Yang tahu kita, yang tahu perasaan kita, yang tahu masalah kita. Mohon maaf, yang pertama kan ditanya adalah orang-orang terdekat kita sebenarnya. Jadi mau tahu bagaimana itu Padli, tanyain Padlan. Oh iya benar. Karena saya kembar, lahirnya bareng, dulu tinggalnya bareng. Iya. Satu kamar lagi lama sampai gede, ya kan? Iya juga ya. Kita lanjut lagi ya jamaah. Yeay. Nih kita bicara masalah tentang saudara. Mungkin kalau saudara kita satu rahim kadang nggak timbul masalah. Seandainya masalah juga memaafkannya itu lebih gampang. Tapi bagaimana dengan saudara ipar? Salah ke sini harusnya ya. Saudara ipar kok ke situ sih? Ini kadang-kadang suka memicu konflik ya. Bahkan ada yang mungkin nauzubillah min zalik menjelekan di belakang. Kadang mungkin saudaranya kita nih cemburu dengan iparnya. Kok iparnya kok dibeliin ini, kok saudara kita? Kita kan saudaranya kok kita gak dibeliin. Seandainya Ini contohnya. temanya seru banget Iya ya. seru banget. Silakan Ustaz dulu. Jadi ipar-iparan ya. Iya, kadang-kadang suka Aduh. begitu. Mohon izin penjelasannya Baik. tafadhol. Mohon izin Ustadz, Kak Fadli. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Itulah lagi pernikahan. Ipar kita tadinya bukan saudara kita. Ipar kita masih apa ya. Tapi kalau ada pernikahan dalam An-Nisa lagi ayat 1. Terjadilah pernikahan. Maka saudara laki-laki kita atau suami kita adalah saudara kita. Saudara kita jadi saudara dia. Dalam artian saudara ipar. Masalahnya ini kita punya ipar tipenya macam-macam. Satu ada yang kepo dengan urusan keuangan kita. Pengen tahu aja. Nah kalau kita misalnya punya duit banyak, tadi ngutang lagi. Repot. Kalau dia ngutang ganti. Kalau Ustazah dulu, kagak. jangan terlalu curhat ya. iya. Masalahnya Suaminya iparnya nonton. Karena ya kadang-kadang ada kalimat di sosial media begini. Saudara terasa teman, tapi teman rasa saudara. Apaan? Gak bisa kayak begitu. Tetap saudara sama saudara, apalagi ipar kita. Tapi ketika dia dijadikan yang namanya kita nih bahan gibahan gitu kan ya. Dia jadiin kita konflik, dia ngadu macam-macam. Yang pertama, wa ibadur rahman, hamba-hamba yang penuh kasih sayang, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan yang rendah hati dan juga qalu salama. Idza khatabahumul jahilun, kalau kita diomongin mungkin sama ipar kita nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, jadi konflik, maka katakan kepada mereka, yuk sini kita ngomong baik-baik. Qalu salama, katakan yang penuh dengan keselamatan. Itu baru keren. Karena apa? Kan jaga tali silaturahim. Kenapa tali silaturahim ini pahalanya gede? Karena sangat berat dan besar pahalanya. Bukan sekedar hadiahnya kipas angin, tapi hadiahnya adalah surga Jannatun Naim. Itu makanya berat. Dan yang kedua, ipar adalah maut, makanya hati-hati. Dan kalau ada kabar macam-macam, kita kudu tabayun, tanya lagi. Jangan tiba-tiba kita menjauh. Perlahan engkau pun menjauh Tebak-tebakan. Ini dari lagu siapa ini? diriku. Lagu siapa? Pokoknya ada Lagu aja siapa? deh ya. Ini jangan. Saya juga gak tahu lagu siapa. Kalau nggak tahu, itu lagu saya. Jadi kalau ada kabar tabayun, perbedaan pasti ada, tapi jangan panas. Karena apa? Kepala boleh yang namanya dingin, tapi hati jangan panas. Karena apa? Itu yang namanya saudara sampai akhirat. Sama teman boleh kita mungkin beda pendapat, kita menjauh. Tapi sama saudara selesaikan hari itu juga. Tadi kan guru kita bilang 3 hari jangan sampai lewat. Bahkan kita kalau nggak betah nih, 1 hari aja kita nggak betah. Kenapa? Saudara itu tahu rahasia kita. Saudara itu tahu siapa kita. Jadi kalau berbeda santai. Lah kalau nggak berbeda maka gak enak. Rumah aja berbeda jadi enak. Ada yang jadi genteng, ada yang jadi jendela, ada yang jadi lantai. Lah kalau lantai semua namanya lapangan. You understand? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita jaga tali silaturahim kita. Walaupun ipar itu nyolotin, dia tetap adalah saudara kita. Benar. Wabizil kurba, jaga kerabatmu. Masya Allah. Gitu. Jadi ipar itu emang fitnah Ustadz. Ipar itu. Jadi Iya. emang kita tuh harus juga saling mengerti Saling ya. mengerti. Jangan juga ipar itu jadi masalah Jangan nanti di dia ngerti keluarga. kita nggak ngerti dia. Iya. Gitu. Nah, sekarang Jadi kita kalau lanjut. lantai semua adalah Lapangan. lapangan. Kalau tembok semua adalah
Benteng. Benteng. Oke, terima kasih banyak Ustaz Lulung. Jazakillah khairan kasiran. Kita lanjut lagi jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Yang udah gak sabar juga pengen pertanyaannya dibacakan nih. Kalau gitu langsung aja kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Ana izin bertanya nih. Nggih bertanya, saya sering merasa jengkel ke kakak karena kakak saya ini sudah menikah tapi masih menyusahkan orang tua. Nah saya saranin dan nasihatin baik-baik seperti tidak bisa. Saya bilang kalau nggak bisa bahagiakan orang tua, setidaknya ya jangan mempersulit orang tua. Tapi masih aja suka buat orang tua kepikiran. Padahal dia sudah berkeluarga, bahkan sampai rumah digadai. Tanah milik orang tua semua dijual. Tapi orang tua saya nurut aja. Tapi selalu saya yang kena marah. Bahkan dikata-katain jangan ikut campur. Jadi ini saya harus bagaimana toh Ustadz Ustazah? Syukron. Ustadz Syam silakan dijawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hidup itu pasti akan ada ujiannya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kita hidup di dunia pasti Allah tegaskan walanabluwannakum, sangat tegas Allah katakan pasti akan ada ujiannya. Ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, dan hari ini kita membahas ada yang diuji dengan saudaranya. Dan kasus seperti yang ditanyakan oleh penanya yang dimuliakan Allah tadi itu tidak sedikit. Maka subhanallah, bagaimana menghadapi seorang saudara yang ketika dia meminta kepada orang tua, ternyata dia mempersulit orang tua, tidak mengerti keadaan orang tua, bahkan dia menjadi toksik dalam keluarga kami. Bagaimana cara menghadapinya? Satu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkannya bagaimana? Serahkannya dengan menyebut namanya di dalam doa. Baik itu doa secara terang-terangan ataupun doa secara sembunyi-sembunyi. Doa secara sembunyi-sembunyi diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi doa secara terang-terangan bisa berarti nasihat. Maksudnya doakan dia di hadapannya. Ya Allah, saya sungguh hormat dan sayang terhadap kakakku ini ya Allah. Lancarkan rezekinya supaya dia tidak menyulitkan lagi orang tua. Perdengarkan ia. Maka ia akan merasakan berarti adekku ini sayang kepadaku, bukan jengkel kepadaku. Berarti adekku ini perhatian kepadaku. Perdengarkan ia doa-doamu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan wasilah doa yang diperdengarkan ini. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mendoakan Nabi Harun alaihissalam. Di depannya, di hadapannya diperdengarkan kepada Nabi Harun. Menggugah hati Nabi Harun alaihissalam. Maka mudah-mudahan dengan itu menggugah hati kakak yang tadi. Yang kedua, marra'a minkum munkara falyughayyir biyadi. Kalau lihat suatu kemungkaran, kalau tadi kan udah termasuk kemungkaran itu, jual akta tanah lah, menggadaikan rumah, itu kan sudah membahayakan ya kan. Ada orang mau bakar rumah kita, walaupun dia saudara-saudara kita, pasti kita harus mencegahnya. Kita tidur di tempat yang sama, lalu dia mau membakar kamar, berarti dia sedang mau melakukan kemungkaran. Maka kata Nabi SAW, falyughayyir biyadi, cegahlah dengan kekuatanmu atau dengan powermu, dengan tanganmu. Kalau tidak bisa, fabilisani, cegahlah dengan lisanmu, sampaikan dengan sesuatu yang baik. Ya, kalau tidak bisa juga fa'ilam yastati fabiqalbi, maka barulah dengan hatimu atau membenci perbuatannya. Kemudian yang ketiga, saudara tetaplah saudara. Siapa lagi yang mau menasehatinya kalau bukan saudara terdekatnya? Kalau kakaknya tidak bisa dinasehati, coba yang dibisikin adalah orang tuanya. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Mungkin saja orang tua kita baik sangka, saking sayangnya dia terhadap anak-anaknya. Namun perlu diingatkan juga, jangan sampai ketika dia telah terpengaruh oleh anaknya, akhirnya menghancurkan apa yang menjadi kita
juga hak kita, hak saudara kita yang lainnya. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syah masa penjelasannya. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang saya mau coba ada lagi pertanyaan jamaah nih masuk nih ya. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mohon solusinya. Saya punya adik yang telah ketahuan ternyata diam-diam berselingkuh sama suami saya. Nauzubillah astagfirullahaladzim. Saya harus apa nih Ustadz Ustazah? Dan ini gimana nih Ustazah Lulung nih? Astagfirullahaladzim, kan udah saya bilangin tadi. Pemirsa, ipar itu adalah maut. Makanya hati-hati. Pada susah sih dibilanginnya. Ipar adalah maut juga susah. Males Kenapa jawab. justru saya Kita dimarahin. sebentar, dia marah-marah, kita jadi gimana nih? Apa kita telepon Ustazah lain buat jawab ini? Jangan. Ya udah, kalau gitu di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami itu Indah. Saya mau ke Ustazah Lulung ya, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Malah Yuk, pakai ayo cepetan. ustazah lain.